Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat menyambut kembali bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya hingga ke akhir zaman. Teman-temanku sekalian, pohon pepaya tiada berduri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ria Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai apa itu gibah. Apakah gibah termasuk dalam saintifik? Yuk kita simak hukumnya di bulan Ramadan. Allah menganugerahkan kepada manusia anggota tubuh yang beragam bentuk dan fungsinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam aj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Quran Surah Al-Balad ayat 8 hingga 9. Shadaqallahul azim. Semua organ tubuh sangat diperlukan manusia, seperti lidah yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjelaskan apa yang dikandung oleh benak dan hatinya. Perkataan sangat berperan dalam bermasyarakat dan dapat menjadi cermin karakter dan ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan shadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Shadaqallahul azim. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dari perkataan yang akan menyakiti orang lain merupakan bagian dari upaya memuliakan orang lain dan sebagai bagian dari ibadah serta menjaga hak dasar manusia. Lisan selalu menjadi pangkal utama yang dapat membuat pihak lain terzolimi dan tersakiti, juga dapat menjadi perhiasan dan mutiara yang sangat berharga. Untuk itu, lisan harus dijaga agar terhindar dari bahaya, yaitu dengan cara menjaga kata-kata yang kita ucapkan, jangan sampai membicarakan orang lain. Salah satu di antaranya menceritakan kekurangan orang lain atau yang kita sebut dengan gibah. Informasi yang dapat kita telaah mengenai gibah seperti tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surah Al-Humazah ayat 1. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengasih. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa gibah diibaratkan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Humazah ayat 1 yang menerangkan tentang hukum menggibah yang berbunyi, Wailul likulli humazah. Celakalah kamu bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang terakhir adalah buku Misteri Lidah Manusia karya Nurul Mubin. Dan masih banyak lagi, semoga kita berkesempatan untuk membacanya dan menelaahnya mengenai makna. Gibah berasal dari bahasa Arab Global Ghaiban yang berarti gaib, tidak hadir. Asal kata ini memberikan pemahaman adanya unsur ketidakhadiran seseorang dalam gibah, yakni orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, gibah berarti umpatan, yaitu memburuk-burukan orang lain. Dan gibah secara syar'i atau pandangan Islam itu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlak perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang pengertian gibah,
yaitu dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, kamu menyebutnya saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Beliau ditanya, bagaimana kalau memang saudaraku melakukan yang kukatakan? Beliau menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Berdasarkan hadis di atas, ghibah diartikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim di saat ia tidak berada dalam tempat tersebut. Tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya. Dalam hadis di atas sudah sangat jelas mengenai ghibah dan buhtan. Kalau kita dengar di era saat ini sih, ghibah itu sejatinya scientific. Seperti tweet salah satu warga plus 2 ini. Saya tidak pernah ghibah, saya hanya melakukan studi kualitatif mengenai perilaku manusia dengan menggunakan metode pengambilan data berupa focus group discussion. Namun sebenarnya ada loh kategori membicarakan kekurangan orang lain namun bukan termasuk ghibah, sebab tidak bermaksud kepada menjelekkan orang lain seperti yang dimaksud dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat 6 kategori. Yang pertama, ghibah untuk mengadukan kezaliman kepada hakim pada suatu pengadilan, atau kita sebut at-tazalum. Ghibah untuk minta tolong atau isti'anah, ghibah untuk minta fatwa atau hukum yang jelas kepada seorang ulama, ghibah untuk memperingatkan jangan sampai terjadi seperti zaman sebelumnya, yang ghibah terhadap orang yang telah terang-terangan berbuat kefasikan, seperti sesungguhnya ia telah meminum khamr. Keenam, menyebut orang lain karena merupakan ciri khas. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lalu bagaimanakah hukum dari menggibah pada saat bulan Ramadan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Shadaqallahu. Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Apakah berbohong membatalkan puasa? Menurut Quraisy Shihab dalam buku Quraisy Shihab menjawab, berbohong tidak membatalkan puasa, namun hal tersebut mengurangi pahala puasa seseorang. Mengutip dari buku Berislam di Era Milenial oleh Khairul Anwar, pendapat Al-Alwi itu mengacu pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ada 5 hal yang membatalkan puasa, yaitu menggunjing, mengadu domba, berbohong, melihat atau berhayal disertai bodoh dan sumpah palsu. Pada hadis tersebut, batal puasa ditafsirkan sebagai batal pahalanya dan larangan keras untuk melakukannya. Namun, kita perlu waspada teman-teman sekalian pada bulan Ramadan ini, khususnya para remaja, pasti digandrungi oleh acara buka bersama atau kumpul-kumpul keluarga lainnya. Pada acara ini tidak jarang kita terlepas dari perkataan-perkataan untuk membelakan orang lain. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa lisan kita merupakan cermin dari karakter kita dan bentuk ketakwaan kita sebagai umat muslim. Mari jaga lisan kita untuk mengokohkan karakter kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Khususnya pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Jaga lisan, jaga hati, dan jaga pikiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.